jumpa lagi bersama aku, Yayu Imam Mardiana, yang akan selalu bicara tentang spiritual dan masalah-masalah kehidupan kita dalam sehari-hari. Di video ini, aku akan membahas tentang inilah penyebab suami selingkuh meskipun sudah punya istri cantik. Kita semua pasti pernah melihat ada seorang suami yang masih aja selingkuh meskipun sudah punya istri yang cantik. Bahkan istrinya lebih cantik daripada selingkuhannya atau si pelakor. Nah, inilah penyebab-penyebab kenapa suami masih saja selingkuh meskipun sudah punya istri yang cantik. Tapi sebelum aku lanjutkan pembahasannya, buat teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu, kasih like, dan aktifkan tombol notifikasinya supaya teman-teman tidak ketinggalan informasi dari aku seputar masalah kehidupan kita dalam sehari-hari. Kalau sudah, aku lanjutkan. Penyebab pertama, seorang istri yang tidak bisa menghormati suaminya. Suami kita adalah seorang laki-laki, seorang pemimpin rumah tangga. Seorang laki-laki mempunyai ego yang sangat tinggi. Dihormati adalah kebutuhan utama bagi laki-laki. Di sisi lain, banyak sekali wanita cantik yang bangga dengan kecantikannya. Wanita cantik selalu merasa bahwa suaminya cinta mati sama dia. Suaminya bertekuk lutut sama dia. Dan tidak akan pernah berselingkuh apalagi meninggalkan dia. Nah, inilah sebabnya wanita cantik tidak bisa menghormati suaminya. Dia memperlakukan suaminya seenaknya saja dan semaunya dia aja. Misalnya saja kita mau beli sesuatu atau kita mau keluar rumah. Janganlah kita itu tahu-tahu sudah membeli ini, sudah membeli itu. Tahu-tahu kita sudah berada di sana, udah berada di sana. Tanpa sepengetahuan suami dan tanpa izin dari suami. Nah, kita harus pakai izin suami dan meminta pendapat suami. Apalagi kalau kita sedang berbicara atau sedang meminta tolong pada suami. Nah, janganlah kita pakai nada tinggi, pakai suara yang kasar. Nah, harus dengan suara yang lemah lembut ya. Kalau orang Jawa itu kan sangat menjunjung tinggi seorang suami, itu diperlakukan seperti raja. Kalau ngomong pakai bahasa kromo inggil ya, bahasa halus, nggih, boten gitu. Nah, inilah contoh seorang istri yang menghormati suaminya. Mungkin emang benar suami kita cinta mati sama kita. Suami kita bertekuk lutut sama kita. Tapi kalau kita tidak bisa menghormati suami kita secara terus-menerus, maka lama-kelamaan suami kita akan mati rasa sama kita. Dan dia akan mencari wanita lain yang bisa menghormati dia. Penyebab kedua, suami juga ingin dibutuhkan. Meskipun kita ini seorang wanita yang serba bisa, seorang wanita yang mandiri, tapi janganlah semua kita lakukan sendiri. Kalau kita sudah punya suami, ada kalanya kita itu menjadi wanita yang manja kepada suami kita. Kalau ada masalah, semua dimusyawarahkan berdua, diselesaikan berdua, dan dihadapi berdua bersama-sama dengan suami kita. Kalau ada pekerjaan, ada kalanya kita juga minta tolong kepada suami kita. Jangan semuanya kita kerjakan sendiri. Kalau jadi wanita, kita tidak ada manja-manjanya, semua serba bisa, semua serba mandiri, tidak pernah minta tolong pada suami. Maka lama-lama suami kita akan merasa menjadi laki-laki yang tidak berguna dan tidak dibutuhkan oleh kita.
Lama-lama suami kita akan semakin dekat dengan wanita lain yang lebih membutuhkan dia. Yang ketiga, jadilah seorang teman yang baik buat suami. Selalu ada siap setiap saat untuk mendengar semua keluh kesah suami dan mendengarkan cerita-ceritanya. Mungkin suami lagi ada masalah, mungkin dia lagi capek dengan hidupnya, lagi bosan dengan hidupnya, mungkin dia lagi kesel dengan seseorang, dan lain-lain sebagainya. Kebanyakan orang itu kalau pasangannya lagi cerita atau berkeluh kesah itu dicuekin. Apalagi kalau yang diceritakan itu tidak cocok dengan kita. Misalnya saja suami kita itu hobi mancing dan kitanya nggak suka mancing. Dan ketika suami pulang dari mancing, dia bercerita tentang apa yang terjadi ketika dia mancing tersebut. Nah, meskipun kita itu tidak hobi mancing dan tidak suka dengan mancing, nah kita harus mau mendengarkannya dan ngasih pendapat atau pertanyaan-pertanyaan. Kalau setiap suami kita curhat, bercerita-cerita dan berkeluh kesah, kitanya selalu saja cuek dan tidak peduli, maka lama-kelamaan suami merasa kesepian, merasa sudah nggak nyambung lagi sama istrinya, merasa istrinya tidak pengertian sama dia atau tidak mengerti dia. Lama-kelamaan atau pada akhirnya suami mencari pelampiasan, mencari wanita lain yang bisa mengerti dirinya. Perselingkuhan itu kebanyakan dimulai dari seringnya cerita-cerita, curhat-curhat, yang pada akhirnya saling merasa nyaman, saling merasa mengerti satu dengan yang lainnya, merasa nyambung, dan berakhir dengan perselingkuhan. Yang keempat, kurangnya nafkah batin untuk suami. Laki-laki itu sifatnya seperti api, berkobar-kobar dan menggebu-gebu. Kalau seorang laki-laki sudah ingin berhubungan badan dan sudah memuncak, kebanyakan laki-laki tidak bisa menahannya. Harus saat ini juga melakukan hubungan badan. Di sisi lain, aku sering melihat wanita kalau sudah capek, sudah banyak pikiran dan lain-lain sebagainya, jadi malas untuk melayani suaminya. Aku pernah melihat sepasang suami istri yang sedang cekcok, yang sedang berdebat. Ini karena sang suami mengajak berhubungan badan istrinya, tapi si istri menolaknya. Alasan si istri karena dia tidak mau sering-sering mandi besar, karena si istri ingin fokus beribadah. Ini siapa yang salah, siapa yang benar, aku tidak tahu ya. Tapi yang jelas ini mengakibatkan si suami seperti orang yang kehausan seks. Sehingga suami mencari wanita lain untuk dijadikan pelampiasan nafsunya. Karena suami ini cintanya sama istrinya aja, jadi suami ini selingkuhnya ngawur. Dia tidak peduli wanita yang dia selingkuhi ini cantik atau tidak cantik. Yang penting baginya wanita ini bisa dijadikan pelampiasan nafsunya aja. Yang kelima, seorang istri yang mengagung-agungkan kecantikan. Kebanyakan wanita menganggap cantik adalah segala-galanya. Sehingga banyak wanita yang rela melakukan apapun demi terlihat tetap cantik dan semakin cantik. Dan tidak mau melakukan hal-hal yang menyebabkan kecantikannya memudar. Misalnya saja rela mengeluarkan banyak uang untuk atau demi terlihat cantik dan semakin cantik. Dan tidak mau melakukan pekerjaan rumah tangga, tidak mau melayani suaminya, tidak mau membantu suaminya dalam bekerja. Karena dia takut kalau kecantikannya memudar.
Pekerjaan wanita ini hanya mengelus-ngelus pipinya, elus-elus rambutnya, dan seluruh tubuhnya, supaya tetap terlihat cantik dan kecantikannya tidak memudar. Karena wanita ini berpikir kalau dia selalu tampil cantik, maka suaminya tidak akan melirik wanita lain. Suaminya tidak akan berselingkuh, apalagi meninggalkan dia. Tapi kenyataannya justru suami merasa terbebani punya istri yang seperti ini. Suami merasa tidak sanggup dengan istrinya. Sehingga suaminya meninggalkan wanita ini dan mencari wanita lain yang biasa-biasa aja, yang penting bisa dijadikan istri yang baik buat dia. Ini sering sekali terjadi. Cantik memang sangat diperlukan oleh setiap wanita, tapi kita perlu lihat-lihat siapakah suami kita. Kalau suami kita seorang sultan, memang iya benar kita harus selalu tampil cantik. Tapi kalau suami kita adalah orang yang biasa-biasa saja, maka kita juga harus menjadi orang yang biasa-biasa saja, mengikuti cara hidup suami kita. Segala sesuatu yang berlebihan tentu saja itu menyebabkan tidak baik untuk kehidupan kita. Itu tadi adalah penyebab-penyebab suami tetap selingkuh meskipun dia sudah punya istri cantik, bahkan istrinya lebih cantik daripada selingkuhannya atau si pelakor. Sekian dulu video dari aku, semoga bermanfaat. Sampai jumpa, terima kasih.